Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Gudang Emas dan Perak? Jumpa kembali kita di channel YouTube Gudang Emas dan Perak, dan di edisi pagi hari ini tanggal 14 Juli kita akan coba lihat lagi kondisi dari harga emas dan perak ya, terutama melihat kondisi seminggu terakhir ya. Seminggu terakhir ini lumayan sangat menarik ya. Harga emas dan perak naik cukup tajam. Padahal dari sejak bulan April yang sempat menyentuh di 2400 ya, 4 April atau Mei ya, 2400-an kembali turun dan sekarang udah kembali lagi ke 2400. Ini kalau kita lihat sekarang di 7 hari lalu ya, 7 hari lalu di 2350-an. Hari ini di Jumat terakhir perdagangan di 2411 ya. Ini naiknya lumayan ya untuk emas. Untuk perak dari yang sebelumnya di kisaran 30,3 sekarang di 30,79. Sorry, ini apa benar 30,79? Kok kalau di sini kok 31 ya? Bentar, saya lihat di sini, di mana Trading View ternyata 30,775 ya. Ini ada sedikit perbedaan antara di Trading View dan gold price 30,79, di sini 30,77 ya, sedikit perbedaan ya. Di mana kita tadi? Oke, di sini. 7 hari ini cukup tajam ya kenaikannya dalam US dollar. Kalau di rupiah, ini sedikit berbeda ya. Kalau kita lihat pergerakan di Indonesian rupiah, kita lihat nih 7 hari terakhir, ya kayak gini ya, naik, tetap ada kenaikan ya, sampai di 3.890-an. Kalau di silvernya bagaimana nih? Silvernya 7 hari terakhir juga malah cenderung ada penurunan ya di sini. Oke, nggak apa-apa karena inilah yang terjadi dalam fluktuasi harga emas dan perak. Dan teman-teman bisa lihat ada perbedaan apabila kita mengukur dalam US dollar dan juga Indonesian rupiah. Jadi itu bisa jadi perhatian buat teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini juga gold US dollar kalau 20 tahun dia hampir 500%. Kalau silver dalam US dollar dia berapa nih? Oh, dia nggak mau ganti nih, 500 ya. Kalau US dollar gold, kalau silvernya berapa nih guys? Oh, dia nggak mau ganti guys. Sebentar ya. Cus. Ya, ternyata dia nggak mau ganti. Ini kayak baru bergerak. Gold price US dollar. Sebentar, ini nggak, mana nih dia? Oh, tetap nggak mau berganti ke Indonesia, ke US dollar ya. Oke, nah ini US dollar gold price 20 tahun terakhir 500% ya. Silver 393. Tapi kalau kita lihat di Indonesian rupiah hampir 2 kalinya ya. Teman-teman bisa bandingkan bahwa harga emas dan perak di Indonesia itu masih terpengaruh dari pergerakan kurs USD versus IDR. Jadinya seperti ini. Kalau kita lihat jangka pendek setahun ya. Setahun ini kalau IDR 32% goldnya, silvernya setahun 36. Hampir sama ya. Kalau US dollarnya 23 versus 26. Jadi ada perbedaan mungkin sekitar 23 sama 32 sih, hampir 10%. Silvernya di 26. Kemudian di sini di 36, 10%-an ya perbedaannya ya, kenaikannya. Oke, itu untuk pembuka. Jadi untuk seminggu ini terjadi kenaikan yang cukup tajam ya baik di harga emas dan perak. Dan kita lihat di gold silver rasionya per hari ini sudah menurun cukup tajam dari awal tahun. Awal tahun itu ada di sekitar 80, sempat di 90 ya, sempat kita bahas 90. Dan sekarang sudah menurun cukup tajam. Artinya apa? Artinya harga perak sekarang relatif mengalami kenaikan ya dibandingkan dengan emas. Kalau dulu 1 gram emas bisa membeli 90 gram perak,
maka sekarang 1 gram emas hanya bisa membeli sekitar 78 gram perak. Nah, namun 78 ini di rasio ini menurut saya masih cukup tinggi dibandingkan dengan ya kalau melihat di histori di ribuan tahun lalu, 1400 tahun lalu, 2000 tahun lalu, itu kisarannya antara 1:15. Jadi 1:10 sampai 1:15. Artinya ini masih harus turun sampai jauh lagi ya. Tapi apakah akan terjadi seperti itu? Ya, history repeat itself ya. Jadi akan berulang. Namun yang kita tidak tahu adalah kapan itu akan terjadi lagi. Jadi kita prepare dari sekarang. Kalau bukan prepare untuk kita, bisa disiapkan untuk anak cucu kita dan keturunan kita. Tetap simpan emas dan perak. Gerakan menabung perak dan emas ya. Menabung perak dan emas bisa menggunakan koin, batangan, baik yang dari branded, non branded ya, itu bisa dilakukan. Tentu dengan variasi harga, premium, dan tentu keunikan desain masing-masing. Baik, satu hal lagi yang mau saya bahas dari pergerakan seminggu ini tentu adalah pergerakan dalam jangka panjangnya ya. Kalau kita akan ke emas dulu, secara jangka panjang weekly ya, ini ada seperti gambarnya seperti ini guys. Tetap masih bullish, dan yang cukup menarik adalah di garis resisten ini ya. Dia udah bertahan di sini sepertinya. Apakah akan bertahan seperti ini terus nggak jebol ke bawah sampai di 2100 kembali? Bisa saja terjadi. Namun kita akan lihat beberapa faktor ke depan yang menurut saya akan mempertahankan harga emas itu tetap di sekitaran resisten ini. Jadi saya mempunyai prediksi yang bullish terhadap emas beberapa bulan ke depan sampai beberapa tahun ke depan. Jadi menurut saya ini masih akan naik sampai ke target di 2825. Kalau menurut saya ini kenaikan dari harga sekarang ini turun dikit. Nah, kalau mau naik sampai ke target tadi 2800-an, maka harga emas bisa naik sampai 16,7% lagi. Which is menurut saya dalam rentang waktu setahun 2 tahun itu masih make sense. Dan kenapa saya masih prediksi bullish nanti akan di pada saat kita baca grafik ini ya, nanti apa yang dari The Fred dari CME Group. Nah, apalagi ini kalau saya pakai lihat apakah ini ada sedikit technical analysis, ini pola flag ya. Pola flag bendera, maka ini sebenarnya Bentar, mana garis kali ya. Sorry, ini kelamaan nggak make nih, jadi bingung nih. Mungkin ini ya. Nah ini segini ya kenaikan polnya ya. Kalau kita ambil di sini, nah kurang lebih sama guys. Ya, kurang lebih sama polnya. Dan kalau kita ambil benderanya ya, misalnya ini dia bentuk garis benderanya ya, maka sebentar lagi akan naik sampai ke 2800. Perkiraan saya mungkin sampai dengan akhir tahun ya. Itu prediksi saya. Bisa salah, bisa benar, do your own research. Bisa jadi gambar ini salah ya. Jangan percaya sama saya 100%. Percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa saya ambil targetnya 2800 tetap sesuai cup and handle yang besar ini. Ini garis yang kuning ini saya pindahkan ke sini pada top dari cupnya hingga di 2800 bisa menyentuh. Dan ini kalau pakai Fibonacci retracement, dia juga kurang lebih akan menyentuh di sini di 2776. Anggaplah dia di sini ya, sedikit lagi ke 2800. Oke, itu prediksi saya untuk harga emas, dan ini mungkin berlaku sampai akhir tahun 2025. Jadi ada kenaikan sampai 16,7% sampai akhir tahun 2025. Gimana kalau akhir tahun 2024? Nah,
Itu saya belum bikin gambar lagi ya. Apakah dalam jangka pendek, sekitar berapa bulan lagi nih? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan lagi seperti apa? Karena gini, kemarin mau prediksi 2.400 sampai akhir tahun, ternyata langsung udah tercapai dalam waktu 2 bulan, sebulan 2 bulan. Jadi saya nggak bikin prediksi cepat seperti itu. Saya asumsikan saja sampai 2025 naik 16%. Karena memang nature-nya kalau kita nabung atau investasi emas ini adalah untuk jangka panjang ya, lebih dari 3 tahun bahkan baru kita bisa nikmati ya, atau break even. Namun dengan kondisi sekarang, geopolitik segala macam, interest rate, kebangkrutan banyak perusahaan, kemudian isu BRICS, dedolarisasi ya, itu makin membuat penurunan purchasing power US dollar semakin cepat, dan imbasnya adalah ke emas sebagai safe haven. Baik, sekarang kita menuju ke perak. Kalau di perak saya masih pakai cup handle ini ya, dari gambar 2013, dari kenaikan dari ketinggian cupnya, maka targetnya akan berada di sekitar 47 ya, 47 US dollar per troy ounce perak. Kenaikan dari harga sekarang itu maka akan berkisar sekitar 55,61%. Ini sekitar 3 kalinya dari gold tadi ya. Gold ini kenaikannya sekitar 16%. Kalau perak bisa sampai 55,61%. Memang perak menyimpan potensi yang lebih dahsyat ya daripada emas kenaikannya. Ini sejalan dengan tadi ya, kalau kita lihat gold silver ratio. Nah, kalau dia memang akan kembali ke nature-nya ke 15 atau kalau dia mungkin rasionya udah turun ke 50 aja, mungkin bisa jadi ini akan benar-benar terjadi ya. Kita doakan saja sebagai penabung emas dan perak ini akan terjadi. Nah, selain itu apalagi yang bisa kita lihat di sini, ada channel yang cukup bagus ya, channel uptrend ya dalam jangka pendek. Ini mulai bulan Februari Maret sampai dengan Juli ini sudah naik ya cukup tajam, ini 27% ya. Kalau dari awal Januari hingga sekarang ini perak ini sudah naik 27%, hampir 30%. Ini luar biasa memang ya perak. Sama seperti Mas, saya juga masih bullish di sini. Kenapa? Nah, ini kita ke kesimpulan kenapa saya masih mengatakan bullish. Ada di sini ya. Kita tahu The Fed masih akan melakukan meeting sekitar 2 minggu lagi ya, tanggal 31 Juli, dan ini konsensus ya dari para analis ekonom. Mereka sebagian besar masih menganggap The Fed akan mempertahankan tingkat suku bunganya ya. Jadi no change ada di 93%, kalaupun turun hanya 6,2% yang berpendapat. Itu di bulan Juli. Nah, kalau kita lihat di meeting-meeting selanjutnya di bulan September ya, kita lihat probability-nya akan menurun, ada di 90,3% ya. 90 ini tambah ini ya, artinya menurun ya, 96%. Kalau di bulan November probability-nya juga penurun lagi ya, sampai di berapa persen nih, 90% menurun ya, 500 di sini. Kalau sekarang kan masih di rate-nya di 525 ya sampai 550, maka di November sudah turun sampai ke, ada yang menganggap ke 4,75, ada yang ke 4,5. Desember bagaimana? Desember juga sama, 100%, hampir 100% ya, akan berpendapat bahwa The Fed akan menurunkan tingkat suku bunganya. Sehingga saya dengan kondisi ini dan juga dengan beberapa indikator berita-berita bahwa negara-negara BRICS akan melakukan dedolarisasi dan juga
membuang US dollar ya, wah ini US dollar tidak akan lagi sebagai reserve currency yang paling utama. Sehingga negara-negara itu kembali ke dolar. Cina kemarin kan beberapa bulan terakhir banyak melakukan pembelian emas, walaupun sebulan terakhir mulai melambat. Tapi tetap saja bank-bank sentral di seluruh dunia berlomba-lomba meningkatkan cadangan emasnya. Sehingga posisi US dollar sebagai reserve di bank sentral itu sudah mulai menurun. Jadi itu alasan saya masih tetap bullish di emas dan juga perak. Oke guys, jadi itu aja kesimpulan pagi ini ya. Kalau ditanya targetnya ke berapa, saya punya pendapat di sini. Emas itu ada di 2.800-an. Dan ini mungkin terjadi dalam waktu 1 tahun lagi lah, paling cepat ya. Artinya kalau di akhir tahun, anggap aja di 2.600-an, karena naik sekitar 200, dari 200 itu hampir 10% ya. Kita hitung aja ya Pak ya. Kalau kita ambil di 2.600, bentar. Dari sekarang ke 2.600, nah ini deh, naik 11%. Oke. Dalam waktu 6 bulan. Ini menurut saya masih bisa. Tapi kalau sampai 2025 akhir, target saya di 2.800. Sehingga kalau ada uang ya silakan ditabung di emas dan juga di perak di sini. Di perak menyimpan kekuatan yang lebih tinggi lagi sampai 56%. Cuman kalau ditanya sampai akhir tahun berapa nih? Wah, saya nggak berani prediksi sih. Silver ini memang lebih volatile ya, tapi tetap kalau diminta pendapat sih saya nggak akan jauh-jauh dari sini. Ambil aja resistennya ada di sini di 35, sekian atau di 36 lah ya kalau sesuai Fibonacci-nya. Ini sampai akhir tahun nih sekitar 36. Kalau ini terjadi maka perak itu dari sekarang naik sekitar 16%. Masih make sense sih, karena dari awal tahun aja udah naik 27. Oke. Mudah-mudahan juga tidak ada kondisi geopolitik yang lain ya yang lebih mengagetkan kita. Ini bisa jadi trigger lagi untuk kenaikan harga emas dan perak. Oke guys, itu aja dari saya. Semoga bisa bermanfaat, memberikan pencerahan. Dan kalau ada komen silakan aja. Dan jangan lupa tetap menabung perak dan emas. Gerak mas, see you.